Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1173 yang berjudul Generation of Warrior, di mana melanjutkan chapter sebelumnya. Diketahui di sini di poin pertamanya, Zoro melompat ke atas kepala para raksasa dan menebas semua raksasa yang ada di sana yang terkena efek Domi reversi. Lalu ya, Dory dan Brogy berhadapan atau melawan Zoro, di mana Dory dan Brogy mulai menyerang Zoro secara bersamaan, namun mereka malah saling menghantam satu sama lain dikarenakan Zoro menghindar. Tentu saja adegan di mana Dory dan Brogy saling serang itu membuat semua orang di sana terkejut. Sementara itu, Brook mengungkapkan nama asli dari Gunko, di mana Brook memanggilnya Princess Shuri atau Seri, yang merupakan seorang bangsawan. Brook mengenali ciri-cirinya, yaitu rambut biru dan juga mata dua warna. Lalu Brook juga menyebutnya sebagai putri pembunuh ayah. Dan diketahui pria yang dibunuh oleh Gunko itu adalah penyelamatnya Brook atau Onjin, yang kasusnya ya setara dengan perannya Shanks sebagai Luffy. Jadi singkatnya, ayahnya Gunko ini adalah orang yang penting bagi Brook sebagai sosok penyelamat. Lalu di sana Gunko tampak ragu. Brook hampir berhasil menjangkaunya, namun Imo kembali mengambil alih. Tapi Gunko sempat sadar kembali dan bersiap menyerang Brook sambil pula berteriak kepada Brook agar melarikan diri. Kemudian ya, diketahui juga kalau saat ini Sanji berada di dekatnya Gunko. Sanji telah mencapai lokasi Nami pula dan yang lainnya, dan sekarang sedang mencoba untuk bertindak. Kemudian di poin berikutnya, entah seperti apa detailnya, kini ya Brook itu membebaskan Nami dan semua orang yang lainnya yang terkena jurus atau jeratannya si Gunko sebelumnya. Tapi Robin adalah satu-satunya yang masih terjebak. Sementara itu, Sanji bergabung dengan tim, tetapi Robin tidak bisa bergerak karena kekuatannya Summer. Yap, di antara mereka yang tertangkap di situ hanya Robin yang ditangkap oleh akarnya Summer. Lalu di tempat lainnya kita bisa melihat ada rombongannya Gert, di mana di sana Gert dan Goldberg bersiap melancarkan suatu serangan kombinasi kepada Mother MMA atau monster ibu ini ya, yang disebut kombinasinya sebagai The General. Namun Root menghentikan mereka berdua, di mana Root bermaksud juga ingin ikut dalam serangan itu. Jadi ketiganya membidik serangan mereka dan terciptalah kombinasi yang disebut Three General. Lalu keluar teknik pula yang disebut Roaring Nation. Dan diketahui kalau serangan ini menyerupai teknik Warrior Nation milik Dory dan Brogy. Lalu ya, di akhir chapter kali ini diketahui monster ibu tersebut jatuh ke arah Summer, yang kemudian Summer memukul balik. Namun monster ibu tersebut malah mendarat di kapal transportasi yang menunggu para sandera anak-anak di pelabuhan. Dan tentu saja jatuhnya monster itu di kapal menghancurkan kapal tersebut, membuat Summer terkejut dan berkata, "Shit bro." Dan ya, itu adalah akhir chapter kali ini, di mana diketahui juga kalau minggu depan tidak libur. Dan selanjutnya kita akan sedikit membahas ya, dimana sampai hari ini atau sampai video ini diupload ya, ini hari Rabu lagi, dimana sejauh ini spoiler ringkasannya dan tambahannya baru segini ya. Dan hal yang kutanyakan di sini adalah adegannya Brook dan Gunko, dimana mereka bertemu atau berdialog itu di sini di chapter ini masih ambigu ya, apakah di udara atau Imu turun atau semacamnya, nggak tahu sih ya. Ya kita tunggu detailnya aja nanti next atau besok ya. Tapi ya kalau berbicara soal Gunko dan Brook, sepertinya ya yang banyak orang duga lah ya, Brook itu bukanlah ayah dari Gunko. Entah siapa yang kepikiran kalau Gunko itu ayahnya Brook. Kebalik ya. Tapi setidaknya udah pasti di sini kalau Brook bukanlah ayah dari Gunko. Sosok ayah Gunko adalah sosok yang dibunuh oleh Gunko itu sendiri menurut kabarnya, dan merupakan sosok penyelamat bagi seorang Brook.
Dan di sini aku punya banyak asumsi, terutama pertanyaan ya. Kenapa di panel sebelumnya, sebelum flashback ya, Brook sempat berkata dalam bisiknya atau satu dialog doang ya, Brook sempat berkata, "Maafkan aku." Nah ini yang jadi pertanyaanku. Brook minta maaf atas apa atau untuk apa? Ya itu jadi pertanyaan untuk next chapter sih. Tapi satu hal yang tak kalah kocak itu ada di adegan di chapter ini ya, di mana sosok monster mother ini secara tidak langsungnya menyelamatkan anak-anak seperti takdir yang seharusnya itulah yang terjadi. Walaupun sebenarnya itu akibat cerobohnya si Summer ya. Dan kemudian berbicara soal rencananya Zoro ya udah pasti tebas menebas ya. Tapi ada satu hal yang mungkin jadi hal cukup pasti atau mungkin sesuatu yang bisa dipastikan. Apakah selama tidak berpijak di tanah berbarengan dengan orang-orang ataupun giant yang terkena domi reversi, apakah rules atau peraturan garis lurus ini tidak akan bekerja? Ya bagaimana menurut kalian soal itu? Dan ya sekian spoiler kali ini. Besok ya kayaknya ada full spoilernya.